Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Albay dari SA01 Politeknik STMI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan sistem informasi di era industri 4.0. Pada bagian pertama saya akan menjelaskan era industri 4.0 terlebih dahulu dengan agenda yang pertama, apa itu era industri 4.0, yang kedua, apa saja unsur utama perkembangan era industri 4.0, yang ketiga, apa dampak dari revolusi industri 4.0, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasinya. Oke, yang pertama, apa sih era industri 4.0 tersebut? Jadi, era industri 4.0 tersebut merupakan perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang, butuh atau memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemrosesnya. Dan revolusi industri ini tuh mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Dan dampaknya itu dalam penerapannya tidak lagi menggunakan tenaga kerja manusia sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi. Dengan demikian, tingkat efektivitas dan efisiensinya itu bisa meningkat loh, di mana waktunya merupakan hal vital dalam industri. Di samping manfaat revolusi ini terhadap bidang perindustrian, manfaat teknologi juga bisa dirasakan oleh semua orang. Saat ini, akses informasi sangat mudah dan bisa dilakukan kapan dan di mana saja dengan adanya jaringan internet. Lalu selanjutnya ada unsur utama perkembangan era industri 4.0. Terdapat 8 poin, dari yang paling atas yaitu cyber security. Itu merupakan aktivitas meningkatkan keamanan informasi untuk mencegah adanya cyber attack. Lalu yang kedua ada artificial intelligence atau AI, teknologi komputer yang memungkinkan mesin yang memiliki kecerdasan mirip manusia. Selanjutnya ada additive manufacturing yang merupakan teknologi percetakan 3D yang digunakan oleh industri manufaktur. Selanjutnya ada integrated system, itu merupakan serangkaian proses yang menghubungkan sistem komputer dan software secara fisik dan fungsional. Selanjutnya ada cloud computing, teknologi yang menggunakan internet sebagai pusat pengelolaan, penyimpan data, dan aplikasi. Selanjutnya ada IoT atau Internet of Things, yang merupakan suatu alat fisik atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet. Selanjutnya ada Big Data. Big Data itu merupakan istilah untuk mendeskripsikan volume informasi yang besar, baik yang terstruktur maupun informasi yang tidak terstruktur. Lalu yang terakhir ada Augmented Reality atau AR, yang merupakan teknologi yang mengkolaborasikan benda maya baik 2 atau 3 dimensi. Selanjutnya ada dampak revolusi industri 4.0. Bisa dilihat di sini terdapat 3 dampak. Yang pertama, dampak politik, yang kedua sosial, dan yang ketiga ekonomi. Dan fenomena revolusi industri 4.0 ini kan membawa banyak pengaruh nih, baik positif maupun negatif bagi masyarakat, di mana semua lini tengah berlomba untuk melakukan digitalisasi agar tidak terlindas oleh teknologi yang terus berkembang. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui nih dampak-dampaknya. Yang pertama, dampak politik. Adanya digitalisasi memang dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan terhadap permintaan barang dalam jumlah besar dengan harga yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun, pada era ini, yang sangat besar adalah terhadap meningkatnya angka pengangguran yang berimbas pada perekonomian negara. Lalu yang kedua ada dampak sosial, di mana era ini tuh seluruh produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Tentu hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja, sebab tenaga manusia tidak lagi diberdayakan dalam industri manufaktur. Sistem pendidikan yang sebelumnya diterapkan pun tidak akan relevan lagi di dalam dunia kerja. Dan yang terakhir ada dampak ekonomi. Terdapat banyak dampak dari revolusi ini, seperti harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah diterapkan. Selain itu, penggunaan teknologi baru akan menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Namun, dengan menggunakan hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, cara mengatasinya. Dan untuk mengatasi dampak era tersebut, perlu adanya peraturan atau persiapan khusus untuk mengimbangi fenomena revolusi industri ini, seperti tenaga kerja Indonesia dibekali dengan skill operasional mesin serta pengetahuan dasar yang relevan. Berdasar keterangan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri atau BPPI, Indonesia telah mempersiapkan beberapa bidang dalam menghadapi industri 4.0. Persiapan tersebut yaitu dengan meningkatkan otomatisasi, artificial intelligence, membangun komunikasi machine to machine, serta human to machine. Kemudian melakukan pengembangan terhadap teknologi secara berkelanjutan. Oke, pada bab selanjutnya yaitu peranan sistem informasi di era industri 4.0. Ada dua peranan sistem informasi di era industri 4.0, dan keduanya ini merupakan peranan penting, yaitu yang pertama, sistem informasi dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Lalu yang kedua, sistem informasi sangat berpengaruh di era industri 4.0 karena di era ini mengandalkan sistem dalam segala bidang,
dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih telah perhatikan presentasi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.